Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki. Saya dari grup Papeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai musyawarah gugus depan atau disingkat dengan MUGUS menurut Undang-Undang ADART yang berlaku. Pertama-tama, sebelum kita mengetahui bagaimana teknis dari musyawarah gugus depan itu, terlebih dahulu kita akan mencoba mengetahui mengenai pengertian dari musyawarah gugus depan. Musyawarah gugus depan disingkat dengan MUGUS adalah pemegang kekuasaan tertinggi di setiap gugus depan gerakan pramuka. Nah, kemudian untuk MUGUS ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Dengan catatan, apabila ada hal-hal yang mendesak, maka MUGUS ini bisa dilaksanakan dengan teknis MUGUS luar biasa. Selain itu pula, yang dilakukan dalam MUGUS itu adalah yang pertama, tentunya laporan pertanggungjawaban dari pengurusan selama 2 tahun yang telah lalu. Kemudian mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dilaksanakan, juga termasuk laporan keuangan gugus depan. Kemudian setelah itu membahas rencana program latihan kepramukaan selama 2 tahun ke depan, juga memilih kepengurusan MABI dan pemilihan MABI, juga pemilihan ketua gugus depan putra dan putri. Selain itu juga tim pembina dan tim pembantu pembina dari gugus depan dilakukan pada MUGUS. Selain itu ada juga ketentuan MUGUS. Nah, ketentuan MUGUS ini, yang pertama, MUGUS diadakan selama atau setiap 2 tahun sekali. Kemudian yang kedua, MUGUS diadakan setiap 2 tahun sekali. Di antara 2 waktu MUGUS, jika ada hal-hal yang bersifat mendesak dan luar biasa, dapat diadakan MUGUS luar biasa. Kemudian MUGUS dan MUGUS luar biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah putusan. Kemudian yang keempat, yang berhak hadir dalam MUGUS terdiri atas Ketua Gudap, para pembina satuan, para pembantu pembina satuan, perwakilan majelis pembimbing Gudap, perwakilan dari Dewan. Kemudian pada MUGUS dan MUGUS luar biasa, setiap peserta yang hadir berhak 1 suara. 6. Penyampaian usul dan materi MUGUS dan MUGUS luar biasa. Nah, untuk materi atau bahan tertulis MUGUS disiapkan oleh Ketua Gudap selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan MUGUS selambat-lambatnya 2 minggu sebelum waktu pelaksanaan MUGUS sebelum pelaksanaan MUGUS, dan disampaikan kepada semua peserta yang berhak hadir dalam MUGUS. Kemudian keputusan MUGUS dan MUGUS luar biasa tidak boleh bertentangan dengan ADART Gerakan Pramuka. Keputusan MUNAS, MUSDA, MUCAB, kemudian MUSRAN, dan keputusan KUARNAS, KUARDA, KUARCAB, dan KUARAN. Pimpinan MUGUS adalah presidium yang dipilih oleh MUGUS yang jumlahnya gasal. Kemudian sampai dengan serah terima jabatan Ketua Gudap lama berstatus demisioner. Itu untuk ketentuan dari MUGUS. Selanjutnya, selain ketentuan dari MUGUS itu, MUGUS juga perlu persiapan. Nah, untuk persiapan MUGUS, langkah-langkah persiapan MUGUSnya adalah 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban Gudap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian menyampaikan bahan tertulis MUGUS termasuk visi dan misi Gudap yang akan dicapai selama 3 tahun. Kemudian menyusun rencana kerja untuk mencapai visi dan misi. Kemudian menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam pemilihan ketua Gudap. Kemudian menghimpun usul-usul dan saran dari peserta. Itu untuk persiapan MUGUS sebelum nanti MUGUS dilaksanakan oleh kita. Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui sebagai peserta dari MUGUS atau dari utusan untuk menghadiri MUGUS, yaitu acara dalam musyawarah gugus depan. Ini pun perlu dipersiapkan dengan matang tentunya. Baik, acara di dalam musyawarah gugus depan itu ada pembukaan MUGUS oleh pembawa acara tentunya, kemudian membaca kalam ilahi atau doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu himne Satya Dharma Pramuka, pembacaan tata tertib MUGUS, sambutan dari Kakwaran, sidang pleno 1,
Sidang pleno 1 itu meliputi penunjukan ketua gudap yang baru, pengurus gudap, program kerja. Nah, itu adanya di pleno 1. Kemudian pleno 2. Kemudian sesudah pleno 2, maka diadakan pembacaan hasil sidang pleno 1. Kemudian setelah itu pelantikan dan serah terima jabatan, dan kemudian sambutan dari ketua gudap yang baru, dan terakhir doa dan penutupan. Nah, itu adalah teknik dari musyawarah gugus depan atau disingkat dengan gugus. Baik, mungkin itu saja. Diadakan pembacaan hasil sidang pleno 1. Kemudian setelah itu pelantikan dan serah terima jabatan, dan kemudian sambutan dari ketua gudap yang baru, dan terakhir doa dan penutupan. Nah, itu adalah teknik dari musyawarah gugus depan atau disingkat dengan gugus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknis musyawarah gugus depan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maklum juga bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.